Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Matematika. Jangan lupa subscribe, share, dan like jika bermanfaat. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal yang tentang PAT Matematika kelas 7 ya. Kita akan bahas soal sekarang adalah nomor 5. Oke. Soalnya adalah diketahui 6 gitu kan, dibagi A tambah 2 dalam kurung ya, sama dengan 9 dibagi dalam kurung 2A dikurangi 1. Nah ini soalnya. Nah ini soalnya. Ditanyakan adalah berapakah A gitu kan. Nah untuk menjawabnya, untuk mempermudah menjawab, saya biasanya mengubah tanda bagi ini menjadi per gitu kan. Oke, saya mengubahnya menjadi per. Misalkan aja ini akan menjadi 6 gitu kan. Oke, kita tulis dulu kata jawabnya biar tertib ya. Oke, ini akan menjadi 6 gitu kan, per gitu. A tambah 2 akan sama dengan 9 gitu kan, dibagi 2A min 1. Nah seperti itu. Lalu bagaimana setelah ini? Setelah ini adalah kali silang gitu kan. Nah setelah ini kali silang, kita lihat 6 itu dikalikannya dengan 2A min 1 sesuai dengan kali silangnya ya. Nah ini sesuai dengan kali silangnya. Maka di sini kita akan ubah lagi menjadi 6 gitu kan. 6 kali 2A negatif 1, 2A min 1 sama dengan 9 kali A tambah 2. Nah kita ubah seperti ini, sehingga ternyata ada deretan angka yang ada di sebelah kanan sama dengan. Nah ini ada, jadi ini disebut angka di ruas kanan sama dengan. Nah ini disebut kanan sama dengan ya. Dan ini angka di ruas kiri sama dengan. Nah itu harus tahu ya, seperti itu. Oke, kita harus mengetahui. Setelah ini bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengalihkan suku 2 ya. Berarti ini perkalian suku 2 ini. Ini bongkar kurungnya. 6 kali 2A adalah 12A gitu kan. Oke, lalu berikutnya 6 kali negatif 1 gitu kan, itu adalah negatif 6. Nah seperti itu. Sama halnya dengan angka 9 juga seperti itu. 9 kali A adalah 9A gitu kan. Dan 9 kali 2 positif 2 gitu kan, adalah positif 18. Nah seperti itu. Jadi kita menguraikannya seperti ini gitu kan. Setelah itu bagaimana? Nah ini suku yang sejenis dekatkan. Mana yang suku yang sejenis itu? Ini 2A itu dengan 9A sejenisnya gitu kan. Sedangkan 6 itu dengan 18. Nah itu sejenisnya, yang disebut suku sejenis seperti itu. Dekatkan, karena suku sejenis hanya yang bisa dijumlahkan adalah suku yang sejenis gitu kan. Kelereng dijumlahkan dengan kelereng gitu kan. Telur dengan telur gitu kan. Di sini jadi kita dekatkan dulu 12A. Nah yang 9A itu kan ada di sebelah ruas kanan sama dengan nih 9A ya kan. Maka harus pindah ke sebelah kiri untuk dekat dengan 12A. Tadinya positif 9A, dia harus berubah jadi negatif. Nah, dia harus berubah menjadi negatif. Jadi negatif 9A gitu kan. Jadi artinya 12A dikurangi 9A. Nah, sama dengan, nah ini 18. Kalau 18 tidak pindah, tetap dia berada di ruas kanan gitu kan. Jadi tidak pindah, tetap positif, hanya geser dikit gitu kan, seperti itu ya. Lalu negatif 6 yang pindah ke kanan gitu kan, tadinya di kiri jadi kanan. Ini kan negatif 6 di kiri sama dengan nih. Nah ini sama dengannya, di kiri sama dengan gitu kan. Dia pindah ke kanan gitu kan. Berarti harus menjadi positif, karena ketika pindah ruas tandanya harus berubah dari negatif jadi positif, dari positif jadi negatif gitu kan. Sekarang kita gampang nih. Setelah ini
Jumlahkan nih, mudah nih. Tinggal menjumlahkan angkanya aja. 12 mengurangkan berarti ya. 12 dikurangi 9. Nah, A-nya jangan dulu dilihat. 12 dikurangi 9 adalah 3. 3 apa? 3A. Gitu kan? Karena ada variabelnya. Lalu 18 tambah 6 adalah 24. Gitu kan? Bagaimana mencari A? A sama dengan 24 dibagi 3. Sama dengan berapa 24 bagi 3? 8. Gitu kan? Nah, jawabannya 8. Di sini ternyata adanya min 8, berarti ini tidak ada jawabannya ya. Harusnya ini positif 8 ini. Mungkin pilihannya adalah maksudnya B gitu kan. Tapi tidak ada jawabannya, tidak apa-apa. Yang penting kita ngerti bahasannya. Baik, berikutnya adalah soal, kita akan ke soal nomor 6 ya. Ya, kita ke soal nomor 6 nih. Nah, nomor 6 itu banyaknya sepatu gitu kan. Banyaknya sepatu dalam satuan pasang 60. Misalkan banyak dengan pengerjaan 24 hari. Banyaknya sepatu 75 dan pengerjaan X. Jadi tabel di samping menunjukkan waktu yang dibutuhkan seorang pengrajin untuk membuat sepatu. Berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat 75 pasang sepatu? Nah, ini tabel ini gitu kan. Tabel ini saya lebih senang mengubahnya ke dalam bentuk kolom ya. Misalnya begini. Sama seperti nomor 3 ini. Kayaknya soal mirip dengan nomor 3 kemarin kita pembahasan di video sebelumnya ya. Nah, ini nomor 6. Jadi ini sepatu gitu. Kalau saya buat dulu seperti itu. Ini sepatu, lalu ini waktu atau hari atau waktu lah, terserah ya. Di sini misalkan sepatu itu adalah 60 sepatu. 60 sepatu ternyata membutuhkan waktu 24 hari gitu kan. Dan berapa 75 sepatu nih gitu kan, berarti kan gitu. Kalau kita ubah X-nya itu adalah dalam hari berarti kan. Nah, kita lihat ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, 75 dengan 60 besaran mana? Besaran 75 kan. Berarti tanda panahnya dia ke bawah gitu kan. Artinya yang besar tunjuk dengan tanda panah. Kita lihat nih secara logika juga. 60 24 hari berarti X ini kalau 75 sepatu kira-kira X berapapun angkanya pasti lebih kan dari 24, pasti gitu kan. Maka ini tunjuk juga, jadi X itu pasti lebih besar dari 24 pasti. Maka jika tanda panahnya sama, sejajar gitu kan, menghadapnya ke sini semua gitu kan, itu namanya perbandingan senilai. Berarti ini adalah perbandingan senilai gitu kan. Sama seperti nomor 3 kemarin ya. Kita sudah bahas. Oke. Kita memantapkan saja di sini. Kalau perbandingan senilai enak nih. Jika 60 per 75 gitu kan. 60-nya di atas nih. Berarti di atas berikutnya di atas nih, di atas 75 ya, 60 per 75. Berarti ini bukan X tapi 24 karena sejajar. Karena ini sejajar nih. 24 sama 60. Ya kan? Gitu kan, seperti itu. Enaknya gitu kalau sudah kita mengetahui perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau berbalik ya kebalikannya berarti kan. Nah, 24 berarti per X gitu. Setelah itu bagaimana? Setelah itu ya berarti kali silang, sama kali silang ya. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi. Berarti kalau kali silang seperti ini pasti udah tahu kan? 60X berarti kan akan sama dengan 24 kali 75 gitu kan. Dan X itu akan sama dengan 24 kali 75 pasti dibagi 60. Masih ingatkah bagaimana menghitung seperti ini? Penyederhanaan ya. 24 dibagi 6 berarti kan 4. 60 dibagi 6 berarti 10. Nah gitu kan. Cara menghitung lebih cepat gitu, maksudnya lebih sederhana dan lebih santai gitu kan, daripada mengalihkan. Sekarang 4 berarti kan yang ada adalah angka 4 kali 75 dibagi 10. Masih bisa disederhanakan kah? Masih. 4 dibagi 2 2. 10 dibagi 2 5. Jadi penyederhanaan itu atas dan bawah dibagi dengan angka yang sama gitu kan. Sama dengan berarti kan ini 2 kali 75 per 5 gitu kan. Masih bisa? Masih. 75 dibagi 5 dapat 15. Berarti 2 kali. Nah, hasilnya adalah alhasil
adalah 2 kali 15 sama dengan 30 gitu kan. Jadi hasilnya adalah 30 hari. Nah ini dia ada sekarang ya, yaitu D, 30 hari. Itu adalah soal nomor 6. Kita lanjut dengan soal nomor 7 ya. Oke, baik, jika belum paham bisa diputar ulang ya. Oke, baik, berikutnya adalah soal nomor 7 ya. Ini soal nomor 7 nih. Oke. Jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm. Kalau nomor 7 berarti kan ini tentang skala nih. Berarti jarak peta, kita umpamakan jarak pada peta itu JP, jarak peta itu sama dengan 2 cm gitu kan. Lalu yang diketahui lain adalah jarak sebenarnya kedua kota JS. Nah, jarak sebenarnya ya, gitu aja ya. Oke, 80 km gitu kan. Lalu ditanyakan skala yang digunakan. Oke, yang ditanyakan adalah berapa skala. Nah, ketika ditanyakan skala, ini harus diubah dulu nih. Kilometer harus diubah dulu menjadi sentimeter, harus satuan yang sama. Nah, kita tahu bahwa dari kilometer ke senti itu, lihat tangga ukuran di video sebelumnya, itu adalah kali 100.000. Berarti 80 kali 100.000 itu nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 80 dikali 100.000 adalah 8 juta. Gitu kan. Nah, ini 8 juta apa? Sentimeter. Karena menentukan skala harus sama satuannya. Nah, jadi kenapa? Karena rumus skala itu sendiri adalah ukuran peta pada peta, gitu kan? Ukuran pada peta per, gitu kan? Ukuran sebenarnya, gitu kan? Ukuran sebenarnya. Nah, itu rumus daripada skala. Jadi ketika berapakah skala? Ya udah, kalau sudah jadi satuannya sama, ini sudah satuannya sama ya, ini sentimeter dan ini sentimeter, berarti sudah deal, kita bisa menentukan. Nah ini, nah jadi tinggal tuliskan aja angkanya. JP jarak peta per JS jarak sebenarnya, berarti yang dipakai adalah 8 jutanya itu, kan gitu, yang dipakai 8 jutanya. Sama, sederhanakan, 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4 gitu kan. Jadi skala, gitu kan, skala sama dengan 1 berbanding 4 juta gitu kan. Hasilnya berarti kalau kita ubah menjadi perbandingan adalah 1 berbanding 4 juta. Oke, itu soal yang nomor 7. Nanti berikutnya, nantikan di video-video berikutnya untuk soal berikutnya nomor 8 dan 9 seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.